Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Mufliati Zahra. Saya dari kelas A4 dengan nomor NIM 22811300182. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan ceramah singkat tentang moderasi beragama. Mungkin tema ini sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita, yang dimana kita hidup dengan banyak perbedaan, terutama bagi generasi muda di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Moderasi beragama pada dasarnya adalah cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, adil, dan tidak berlebihan. Moderasi bukan berarti melemahkan iman, bukan pula mencampur adukkan akidah, tetapi bagaimana kita menjalankan agama dengan bijaksana, penuh hikmah, dan membawa kedamaian. Di dalam Al-Quran pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasat, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan mereka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Di dalam ayat ini menegaskan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan, umat yang tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri, umat yang mampu bersikap adil dan menjadi teladan. Hadirin sekalian, dalam moderasi beragama terdapat beberapa pilar penting. Yang pertama adalah komitmen bangsa. Sebagai umat beragama, kita juga adalah warga negara, mencintai tanah air, menjaga persatuan, dan mentaati kesepakatan bersama bukanlah hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Justru Islam mengajarkan kita untuk menjaga persaudaraan dan keutuhan masyarakat. Pilar yang kedua adalah toleransi. Toleransi berarti menghormati perbedaan, baik perbedaan agama, budaya, maupun pendapat, tanpa harus mengorbankan keyakinan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan adalah kenyataan yang harus disikapi dengan sikap saling menghormati. Lalu, pilar yang ketiga adalah anti kekerasan. Islam adalah agama yang mengedepankan kasih sayang dan kelembutan. Segala bentuk kekerasan atas nama agama tidak dibenarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan." Hadis riwayat Muslim. Pilar yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Islam tidak menolak budaya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Inilah yang menjadikan Islam mudah diterima dan berkembang di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Hadirin yang berbahagia, moderasi beragama sangat penting bagi generasi muda. Di era digital saat ini, informasi begitu mudah diakses, namun tidak semuanya benar dan bermanfaat. Jika tidak dibekali sikap moderat, generasi muda dapat dengan mudah terpengaruh paham ekstrim, sikap fanatik sempit, bahkan kebencian terhadap sesama. Makanya kita sebagai generasi muda harus berhati-hati dengan berita-berita yang beredar. Jangan sampai kita terbawa dengan adanya isu-isu hoaks yang sedang berterbaran di mana-mana, bahkan fitnah pun lewat postingan-postingan media sosial. Dengan moderasi beragama, generasi muda diharapkan menjadi pribadi yang kuatnya imannya, namun tetap santun dalam pergaulan, teguh dalam keyakinan, tetapi tidak mudah menyalahkan orang lain.
dan juga lebih teliti dalam menyaring informasi-informasi yang telah beredar di media sosial. Sebaliknya, ekstremisme dan fanatisme berlebihan justru membawa banyak dampak negatif. Sikap mereka paling benar, mudah mengkafirkan dan memusuhi kelompok lain dapat menimbulkan pepercayaan dan konflik. Rasulullah SAW telah mengingatkan, hindarilah sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Hadis riwayat Ahmad. Islam datang sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman. Hadirin sekalian, moderasi beragama dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Misalnya, dengan menghormati teman yang berbeda keyakinan, bermusyawarah ketika terjadi perbedaan pendapat, tidak menyebarkan ujaran kebencian di media sosial, serta menjaga sikap santun dan sopan dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini menegaskan bahwa Islam hadir untuk membawa kedamaian bagi semua, bukan hanya bagi pemeluknya. Sebagai penutup, marilah kita jadikan moderasi beragama sebagai sikap hidup, khususnya bagi generasi muda, agar agama benar-benar menjadi sumber kebaikan, persatuan, dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita di jalan yang lurus. Demikian sedikit kultum dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.